siang, sore, dan malam bertemu kembali bersama Mang Uday Channel. Oke, pagi ini gue muter-muter perkampungan di Desa Sukamekasari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, guys. Nah, tujuan gue muter-muter yaitu ingin melihat langsung aktivitas warga saat menghadapi atau menjelang kunut di bulan puasa Ramadan. Kunut itu biasanya di pertengahan bulan puasa Ramadan. Jadi warga bikin ketupat atau kupat. Nah, ini udah gini nih. Nah, kenapa gua keliling-keliling? Karena memang ternyata warga di perkampungan itu jago-jago bikin ketupat, guys. Mereka tidak beli ke pasar. Mereka cari daun kelapanya sendiri dan bikin sendiri dan dimasak sendiri. Nah, setelah jadi biasanya langsung dibawa ke musola. Ya, guys. Tapi sebelum lu lihat videonya jangan lupa di subscribe, like, share atau di komen. Nanti lihat lihat langsung keseruannya. Kita keliling kampung dan langsung ikutin gua, guys. Yuk. Guys, gua mau lihat aktivitas warganya lagi bikin ketupat untuk kunut. Jadi sekali lagi buat kalian yang belum tahu bahwa kunut itu dilakukan di pertengahan bulan puasa. Biasanya sudah 15 hari itu ya pasang-sang ya. Sudah 15 hari puasa itu diadakan kunut. Nanti ada syukurannya di musola atau di masjid. Dan warga biasanya ini bawa ketupat yang mereka bikin ini, guys. Tapi udah ada isinya, maksudnya bukan kulitnya doang. Udah ada isinya dibawa ke musola dan ada syukuran. Nah, setelah itu beres syukuran atau tahlilan, nah warga yang ikut ngumpul di masjid itu atau di musola itu dapat ketupat buat dibawa ke rumah masing-masing. Nah, pasang-sang ini yang dibikin kupat apa nih? Kupat bawang. Ya, jadi ada kupat bawang, ada kupat pasar, guys. Kalau kupat bawang katanya isinya lebih banyak. Kalau kupat pasar itu lebih sedikit karena memang dia lebih gepeng ya bentuknya. Ini adalah kupat bawang. Jadi dibikin sendiri dan biasanya warga di sini tuh cari daun kelapanya juga langsung ngambil sendiri di pohonnya. Jadi memanfaatkan hasil pertanian yang ada. Jadi sehingga mereka untuk cari bahan dasarnya itu daun, nggak perlu harus beli di pasar atau di pedagang manapun. Jadi daunnya sudah tersedia, mereka bikin sendiri dan nanti dimasak sendiri, guys. Kalau pasang-sang rencananya mau bikin berapa puluh nih di rumah ini? Ini aktivitas warga yang lagi bikin ketupat, guys. Nah, mereka berkumpul untuk bikin ketupat karena memang rumahnya dekat sih, guys, nggak terlalu jauh. Masing-masing di antara mereka rumahnya berhimpitan. Nah, ini proses pembuatan ketupat, guys. Nah, ini juga kepala keluarga atau bapak rumah tangga ternyata juga bisa, guys, bikin ketupat. Dan ternyata bukan hanya kaum ibu yang bisa. Kalau di perkampungan itu kaum cowok atau kaum prianya juga bisa, guys.
Nah, ini namanya Kang Arpat. Sejak kapan bisa bikin ketupat Kang Arpat? Dari kecil. Oh, dari kecil katanya guys. Dia sudah bisa bikin ketupat. Diajarinya sama siapa? Sama orang tua, tetangga? Tua. Oh, sama orang tua diajarinya guys. Dalamnya telur katanya, kalau bisa diisinya. Jadi Kang Arpat ini bikin ketupat, dia bisanya sejak kecil dan diajarkan oleh orang tuanya. Tapi ada juga kaum ibu yang nggak bisa bikin. Iya. Ah, Jomblo. Banyak kaum ibu yang ah. bisa. Ini Kang Arpat ya guys. Bisa. Lagi bikin ketupat buat kunut atau syukuran di pertengahan bulan puasa Ramadan. Nanti besok warga itu biasanya bawa kupat ke musola atau ke masjid ya, syukuran atau tahlilan. Nanti setelah beres syukuran pulangnya masing-masing bawa kupat. Jadi hitung-hitung tukar aja itu mah ya, tukar ketupat dari rumah ini nanti dibawa ke rumah itu, yang rumah itu dibawa ke rumah ini gitu ya. Nah ini jadi guys, nah kita lihat, kita deketin guys. Nah ini Madein Arpat. Oke. Oke guys. Nah ini bikin apa kupatnya dari daun kelapa, tapi masih yang muda guys. Nanti kita lihat proses dari awalnya. Dan ini yang udah jadi nih guys, ketupat yang udah jadi. Nah ini nanti cara bikin ketupat dari proses awal guys. Nah, kita lihat ya. Nah ini dia proses pembuatan ketupat dari nol atau dari awal guys. Nah ini salah seorang ibu rumah tangga ya di kampung Jogol. Nah, kita lihat guys cara bikinnya guys. Nah itu hampir jadi. Ternyata tangannya juga terampil banget guys, dan ini tidak sembarangan orang yang bisa loh guys. Biasanya kalau masyarakat perkampungan itu masih mahir, tapi kalau masyarakat perkotaan biasanya udah nggak bisa bikinnya dan mereka beli jadi. Nah, ini proses ngencenginnya nih guys deh. Oke, hampir jadi guys. Nanti diisinya beras ya teh? Iya Pak. Nah, ini hampir jadi guys. Kita lihat. Nah, udah jadi, coba lihat, dideketin. Kita lihat, ini udah jadi guys. Nah ini hasilnya guys, ketupat. Oke, ini salah satu warga juga guys, ini lagi bikin ketupat. Nanti kita coba ikutin proses dari mulai awal sampai ke finishingnya guys. Dan ketupat ini biasanya juga dibuat apa namanya, di pertengahan bulan puasa guys. Nanti oleh warga biasanya dibawa ke musola, dan biasanya ada syukuran yang dihadiri oleh warga, dan mereka masing-masing tuh bawa ketupat ke musola atau ke masjid, dan nanti dibagiin kembali ke masing-masing warga yang ikut syukuran atau tahlilan guys. Kita lihat, nah ini udah hampir jadi guys. Ini udah hampir jadi. Oke. Hampir 1 menit guys, nggak lama. Jadi berketupat 1 menit, ini hampir jadi. Oke, proses finishing hampir jadi. Nah. Oke, ini jadi guys, lihat mbak. Jadi kan. Nah ini satu ketupat bisa dibawa, biar pemirsa tahu cara bikin ketupat. Beri belajar. Oke, nah ini kita lihat guys. Ini dari proses awal dulu. Nah ini Dibelah mau gede mah. Oh, gede berat itu. nah ya cepet guys, ini setengah menit udah mau jadi.
Nah, dan memang warga perkampungan itu rata-rata semua bisa ya. Beda dengan warga di perkotaan, mereka rata-rata beli jadi di pasar guys. Tapi kalau warga di perkampungan itu mereka memanfaatkan daun kelapa yang udah ada dan dibikin sendiri. Dan biasanya mereka pun dapat pesanan juga dari masyarakat lain yang pengen dibikinin ketupat. Oke, ini udah hampir jadi guys. Orang mama bawa tadi. Ayo uang tuh udah jadi. Kita lihat Masuk ke salah-salahan hampir jadi guys. Ini proses finishing. Jangan sakan-sakan. Anak masih ya. Proses finishing. Ah, si Unen udah bisa mah. Udah bisa gitu. Di Arpa. Oke, ini sudah jadi, tinggal dikencengin guys. Kita lihat. Jadi bisa, cuma dengan gigi itu bisa. Gigi itu bisa nanaon. Nama dua. Lima tuh bisa. Mendingan lo bisa salah saya gitu. Bidinya kumpul. Oke, coba perlihatkan. Nah, ini udah jadi guys. Tinggal diisi beras dan langsung dimasak. Gitu kan, Bu? Iya, oke. Jadi mana? Aku kerja mana? Masih aktivitas bikin ketupat guys. Di BTN Pak, saya ketemunya ketupat. Oh, nggak ada di BTN mah. Jadinya Pada bikin anak semua. puasa-puasa nih. Oh, itu bisa ditahan teman. Iya. Oke, Bapak ya udah jadi. udah jadi. Keluar. Nges diutahkan mana? Oke nih. Anaknya dari nagrannya dari. Kaum Coba lagi, ibu. Pak. Kenapa? Coba lagi. Coba lagi. Tapi udah di steril. Oh, udah dapet cowok belum cowok. Udah 6 judul ya, Pak. Jelas cukup ke tilu lah. Sebagai Terakhir cowok. biasanya 3 liter sekolah. Nah ini proses bikinnya guys. Proses pembikinan ketupat oleh Dikirim ke Madinah. warga kampung Jugul. Kirim ke Madinah. Si saya di harinya kopi saya kamu. Iya main sare kanan kayak kemarin tadi saya di mana? Mana sih? 20 gimana buat ke pamit. Salah satu warga yang juga petani guys di kampung Jugul. Beliau juga ternyata mahir bikin ketupat. Nah, kita lihat hasilnya coba. Tuh. Nah kalau di perkampungan itu rata, kaum pria bisa, kaum perempuannya bisa bikin ketupat. Iya ketupat tanak dibikin, sama sata. Bawang atau kupat naon? Kupat pasar. Kupat pasar. Nah kalau kupat pasar itu katanya isinya sedikit, beda dengan kupat bawang yang isinya agak lumayan banyak, isi berasnya maksudnya guys. Nah, ini kita lihat. Wisata lagi bikin kupat pasar atau ketupat pasar. Nah, ini dia setengah jadi guys. Di senang sok pedagang ketupat sok aya subuh-subuh ke BTN deh. Tapi tadi hati kayak Iya. aku tahu baturanna ngomong ke pasar. Nah memang bagi yang nggak bisa agak rumit bikinnya guys. Jadi butuh keahlian tangan juga ini. Tapi bagi mereka yang udah biasa kayaknya terlihat mudah bikinnya guys. Kayak gue orang kampung juga ternyata nggak bisa. Bisanya cuma makannya doang guys. Kalau bikinnya nggak bisa. Kalau makannya bisa guys. Kamu saya di mana? Di sawah. Ainon itu sawah. Mau ikan ya? Ai. Oh ternyata masih menjemur padi guys. Dikira udah beres. Panas. Oh panasnya anggot-anggotan ya. Kadang hujan, kadang panas, kadang hujan, kadang panas gitu. Berapa ton lagi yang dijemur Kamasata?
5 kintal lagi katanya guys yang masih proses dijemur padinya, karena memang kemarin pasca panen terhalang hujan beberapa hari, jadi padinya nggak bisa dijemur. Ini mau hampir jadi guys, ketupat buatan salah satu aktivitas warga ya yang bikin ketupat, dan ini biasanya dilakukan di menjelang pertengahan bulan puasa Ramadan, atau orang sini bilang tuh istilahnya kunut. Dan ketupat ini akan dimasak, dan setelah masak nanti biasanya dibawa ke musola atau ke masjid ya guys. Dan di masjid itu nanti ada proses syukuran atau tahlilan lah biasanya gitu, dan nanti mereka setelah syukuran bawa pulang ketupat masing-masing ke rumahnya. Kita lihat hasil buatan Ibu Armi. Nah ini ketupatnya guys. Nah, udah jadi. Nah ini campur ada daun yang agak-agak tuanya apa ya Ibu ya? Nah, jadi dia tidak pakai yang muda aja, ada juga yang agak tuanya guys. Mau bikin berapa puluh Bu Armi? Rencananya 500 biji. Gila, Bu Armi dapat pesanan 500 biji ketupat. Nah itu biasanya 500 biji itu bisa dibikin berapa jam tuh sampai selesai? Sampai 1 hari. Oh 1 hari selesai. Jam 5 subuh sampai jam 5 sore. Buset. Jadi beliau ini mau bikin 500 biji ketupat yang mulai dibuat dari jam 5 pagi tadi dan akan diselesaikan jam 5 sore nanti guys. Nah ini paling baru berapa nih Armin? Ini baru juga 40. Baru 40, berarti tinggal 460 lagi guys yang harus dibikin oleh Bu Armi. Nah ini bikinnya sendiri aja Bu? Sendiri. Oke, jadi Bu Armi mau bikin 500 biji ketupat, tapi dibikinnya sendiri aja guys. Dan sore nanti targetnya harus sudah selesai 500 biji.